Selamat pagi adik-adik. Seneng deh bisa ketemu lagi sama adik-adik layan kelas tanggung. Kak Sofi harap semua dalam keadaan sehat, semangat dan sukacita. Kita akan mengawali IMPA kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 284, Allahku Bapakku. Kak Sofi ajak kita bernyanyinya sambil berdiri ya, biar lebih semangat. Yuk kita berdiri. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan semangat yang baru dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih juga kami boleh dipertemukan dalam IMPA pada hari ini melalui media online. Tuhan Yesus, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Eva yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati kami agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan pesan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo guys, apa kabarnya kalian semua? Kakak berharap kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Oke? Nah, tiba saatnya saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada minggu ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, surat Ibrani ini merupakan surat penguatan. Apa artinya? Artinya surat yang bertujuan untuk memberikan semangat, penghiburan, dan pengharapan bagi umat Tuhan yang ada di sekitar Yudea. Kenapa? Emangnya apa yang terjadi dengan mereka? Nah, adik-adik, pada masa itu ternyata umat Tuhan mengalami banyak tekanan yang ada di Yudea maupun di Yerusalem, yang membuat orang-orang Kristen ini
terpencar atau pergi menyebar ke berbagai tempat termasuk di sekitar Yudea dengan membawa Injil dan memberitakannya di mana mereka berada. Dan ternyata hal ini membuat pemimpin agama di situ sama sekali tidak senang dengan adanya penyebaran Injil. Belum lagi orang-orang Kristen pada saat itu harus menghadapi lingkungan sekitar mereka di mana orang-orang Yahudi suka menjelek-jelekkan mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang bodoh atau orang-orang yang mau dibodohin. Kasihan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik dalam situasi seperti inilah mereka dikuatkan lewat surat Ibrani ini agar mereka tidak berbalik dan tergoda, melainkan tetap teguh dalam iman dan kuat menghadapi tantangan dan rintangan di hadapan mereka. Untuk tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, setia walaupun harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Surat ini juga mengingatkan siapa Yesus sebenarnya, bahwa Dia adalah Allah yang kuat. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Di dalam Yesus ada keselamatan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan, apa makna firman Tuhan buat kita saat ini? Mari kita mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat dan hanya di dalam Dia ada keselamatan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain. Jadi, jangan kita ikut-ikutan atau tergoda dengan iman percayaan yang lain dengan alasan apapun. Dan tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Memang sih adik-adik ya, terkadang sama seperti umat Tuhan zaman dahulu itu, saat kita melakukan panggilan ini, terkadang orang lain tidak menyukainya. Mungkin ini kita alami juga ya. Tapi jangan kita kendor, takut, bahkan menyerah adik-adik. Melainkan, mari kita tetap rendah hati, semangat, dan sukacita. Kita berlaku setia padanya dan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan ini juga mengajak kita semua, adik-adik juga kakak, untuk tetap patuh dan taat beribadah, melakukan hal-hal yang baik, tidak mengambil bagian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Contohnya nih ya, dalam kehidupan kita atau kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekalipun teman-teman kita pada nyontek nih waktu ujian, dan itu menjadi hal yang umum dan biasa, tapi adik-adik tetap tidak mau melakukannya karena tahu bahwa hal itu tidak benar. Kedua, tetap beribadah di hari Minggu. Sekalipun banyak banget godaannya ya adik-adik untuk kita tidak melakukannya. Seperti godaan untuk nonton, main game di HP, males, pengen tidur aja, dan lain-lain. Tapi adik-adik dengan penuh kesadaran tetap memilih untuk mengambil waktu beribadah karena ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, mari kita juga bertingkah laku yang baik, yang sopan, yang menghargai, dan mengasihi orang lain, sekalipun mereka berbeda dengan kita. Maka kita menjadi saksi Kristus dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu baru very very good boy, very very good girl, atau good children of God. Ya enggak? Artinya itu berarti adik-adik sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan. Oke guys, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Tetap bertahan dalam iman pada Tuhan,
serta patuh dan lakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak godaan dan tantangan. Itulah pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Amin. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengarkan melalui rekaman yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak. Kiranya ini menjadi berkat buat kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia, taat, serta takut akan Tuhan. Berkati juga setiap kakak pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini dan sudah menyiapkannya buat kami. Tuhan berkati. Kasih setia, penyertaan, dan berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang masih bersekolah melalui daring secara online. Tuhan Yesus kiranya tetap berkati kami, berikan kami hikmat kepintaran, dan berkati kami untuk tetap semangat dan sukacita untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah. Berkati juga untuk keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia kiranya Tuhan mau pulihkan dari keadaan dan kondisi pandemi saat ini. Dan juga Tuhan berikan kesejahteraan, kemakmuran buat bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, dan pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang ada di lingkungan sekitar kami, di rumah kami, pemimpin Tuhan Yesus berkati. Kiranya kebijakan dan keputusan yang mereka buat dan yang mereka berikan dan mereka ambil, itu karena campur tangan Tuhan Yesus di dalamnya. Gereja yang ada di seluruh muka bumi, Tuhan tetap berkati khususnya gereja kami. GPIB Gracia Bekasi. Sekalipun kami belum bisa beribadah secara langsung, tapi kiranya Tuhan tetap berkati gereja kami dan kami semua jemaatnya. Kami tetap setia, kami tetap beribadah kepada Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Mu, seperti yang saat ini kami lakukan. Berkati untuk orang-orang yang tidak seberuntung kami, Tuhan, anak-anak terlantar, janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan tetap berkati dan pelihara mereka. Dan Tuhan mau mengajarkan kami untuk bisa menjadi berkat dan mengasihi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengarkan doa, serta permohonan, serta ucapan syukur kami. Dan kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.